Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ririn. Oke, kita udah live, Mbak Ririn. Kameranya dimiringin gini bisa nggak, Mbak? Posisinya horizontal gitu. Nah, Mbak Ririn belum ada suaranya nih. Oke. Belum ada suaranya, Mbak Ririn. Silakan di-on-kan dulu untuk audionya ya. Biar ada suaranya. Oke, kita udah live di Facebook, baru connecting ya suaranya Mbak Ririn ya, teman-teman semuanya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di SM Talk malam hari ini, di mana malam hari ini saya mengundang salah satu member mentoring angkatan yang keempat ya, Mbak Ririn Safitri. Di mana beliau ini keren banget, luar biasa banget. Hanya dalam waktu berapa ya, 3 minggu kemarin kalau nggak salah, BB-nya udah nambah 2 kilogram ya. Dan harapannya sih tentu teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama ya. Oke, kita sambil nunggu Mbak Ririn ada suaranya dulu ya, teman-teman ya. Wait dulu ya. Oke. Karena ini suaranya belum connect sama Mbak Ririn, kita tunggu dulu. Belum connect suaranya Mbak Ririn. Kita tadi Mbak Ririn dulu ya. Oke. Tunggu dulu ya, teman-teman ya. Tunggu connect suaranya Mbak Ririn, biar kita bisa segera diskusi. Oke. Ini udah ada 26 orang yang hadir. Wah, Mas Adi Sumartio paling awal nih, keren. Siap. Terima kasih banyak Mas Adi. Kemudian ada Mas Ferdinand juga. Oke. Bisa Oke, ini ada Mbak Rohayati, Mbak Irma Irma, Mbak Catherine Situmeang. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sifah, mamanya Alvin. Wih, mama saya hadir lagi. Siap Ibu. Oke, bentar ya teman-teman. Saya nunggu Mbak Rin dulu ya, biar connect dulu ya. Kalau belum connect, repot nih. Oke. Nggak dengar apa-apa. Bentar ya teman-teman ya. Saya mandu Mbak Rin dulu. Oke. Ini dulu ya teman-teman ya. Ini Mbak Rin baru mau naikin suaranya dulu. Bagi teman-teman yang udah hadir, kita absen dulu nih. Cepet banget ya, udah ada sekitar 49 ya. Mbak Evi, wah malam Mas, malam Mbak. Lama nggak ada kabarnya, gimana nih Mbak Evi? Sehat ya Mbak ya, merdeka juga ya udahannya Mbak ya. Insya Allah ya Mbak. Oke, ini ada juga Mbak Lika. Oke, Mbak Elatia, siap. Mas, kenapa tenggorokan terasa lengket, udah kayak naik terus tenggorokan, herbalnya apa Mas? Tenggorokan lengket, katu esofagusnya benerin dulu aja Mbak. Itu kan asam lambungnya masih naik ke atas tuh. Dibenerin dulu, nanti insya Allah juga akan baik dengan sendirinya. Tapi kalau nggak dibenerin, katu esofagusnya gitu ya, ya nanti akan sama aja sih, tenggorokannya masih lengket terus. Herbal apapun itu, misalkan konsumsi jahe pandan madu, jahe tumbar sengket pun, dia juga gak akan bekerja dengan maksimal gitu. Kenapa? Ya karena faktor asam lambung naiknya masih ada terus. Jalur buat asam lambung naik ke kerongkongan itu masih ada terus. Nah, tutup dulu aja jalurnya. Apa itu jalurnya? Ya katu esofagusnya kita. Fokusnya di situ, Mbak.
Karena sebaik apapun herbal yang saya berikan ke teman-teman gitu ya, dan teman-teman sudah tahu gitu ya, jahe pandan madu kah, jahe tumbar madu cengkeh, or anything gitu, itu nggak akan bekerja maksimal kalau sebab asam lambung naik teman-teman tuh masih ada terus dan masih ada terus. Nah itu yang jadi masalah nantinya. Ya, jadi kita nggak cuma fokus ke solusi setelah ada rasa nggak enak di tenggorokan, tapi kita juga fokus ke solusi agar rasa nggak enak itu nggak hadir dulu. Rasa nggak enak itu kan hadir karena asam lambungnya naik. Nah, kita stop dulu jalurnya agar asam lambung nggak naik dulu. Nah, fokusnya di situ dulu. Ya, tebakan saya sih teman-teman yang mungkin masih mengalami sensasi yang begitu luar biasa, kemungkinan besar masih sering cemas, sering stres gitu ya, sering ya banyak masalah lah ibarat kata. Ya orang hidup pasti ada masalah juga ya. Tapi kadang kita memperbesar masalah dan tidak bisa mengontrol pikirannya sehingga kartu besok bagusnya itu nggak normal-normal. Kartu besok bagusnya itu nggak balik-balik gitu. Nah siapa yang salah gitu? Ya yang salah ya kita sendiri. Maka kalau pengen bener kartu besok bagusnya, selain obat herbal jalan, terus kemudian terapi berjemur ya, biar kita relax, biar kita dapat vitamin D juga, hormon kebahagiaan kita hadir, latihan pernafasan diafragma ketika sholat, ketika ruku, ketika sujud, ya. Tapi yang paling powerful, yang paling utama sebelum semua itu dilakukan, tahan dulu ya pikiran cemasnya. Bukan tahan ya, kelola lebih tepatnya. Kelola pikiran cemasnya, kelola sebab cemasnya. Gitu. Karena kalau itu nggak dikelola, asam lambung akan berproduksi lebih banyak, kemudian ketubus bagusnya akan naik terus. Ya permasalahannya nanti nggak akan selesai semua, nggak akan kelar-kelar gitu ya teman-teman. Ya, itu yang jadi masalah besarnya. Maka fokusnya diubah ya teman-teman ya. Oke, ini sambil nunggu Mbak Ririn masuk lagi ya. Bentar. Sedikit cerita ya teman-teman sebelum nanti Mbak Ririn perkenalan sendiri. Mbak Ririn ini dulu ketika diskusi pertama kali dengan saya sebelum ikut mentoring, menyampaikan banyak banget hal gitu ya. Dan cukup kredit lah. Dan mungkin nanti biar Mbak Ririn cerita sendiri ya. Tapi yang pasti adalah semua itu ternyata ada satu hal yang menyebabkan Mbak Ririn bisa sekredit itu waktu itu gitu ya. Dan alhamdulillah setelah ikut mentoring kita urai semuanya itu kan jadi kan yang dipikirkan tuh kayak benang kusut gitu ya, ruwet, beribet. Pokoknya wah udah nggak karuan gitu ya. Oke Mbak, kita breakdown, kita urai benangnya satu-satu gitu kan. Kita temukan akarnya, kita temukan pokok permasalahannya, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa merdeka ya teman-teman. BP-nya udah nambah, sehat juga, produktif juga, dan kemarin info karena sekarang sudah mulai bisa menata pola pikir, kemudian mengontrol dirinya gitu ya, mengontrol emosinya juga. Alhamdulillah yang terjadi ketika selesai mentoring dan meskipun saat mentoring juga gitu ya, ke anaknya udah mulai bagus lah ya komunikasinya, kemudian ya perhatiannya juga mulai bagus, dan hasilnya adalah alhamdulillah ketika PTS ya penilaian tengah semester, anak Barin ini ranking 1 gitu ya. Selain memang mungkin anaknya sudah diberkahi oleh Allah dengan otak yang pintar ya, tapi peran orang tua di situ pasti sangat besar banget gitu ya. Dan itu nggak akan terjadi ya mungkin ya kalau Mbak Ririn masih menjadi Mbak Ririn yang dulu. Masih Mbak Ririn yang mungkin masih sekredit ketika saya pertama kali diskusi dengan beliau gitu ya. Oke, sambil kita nunggu Mbak Ririn ya teman-teman, kita masih punya banyak waktu, kita sambil tanya jawab dulu ya. Oke, udah ada 83 teman-teman yang hadir. Oke. Sorry ya, mungkin nggak bisa saya jawab semuanya ya teman-teman, one by one aja. Yang saya lihat langsung saya baca, kemudian langsung saya jawab gitu ya. Nah ini Mbak Rini masuk lagi. Siap, kita tunggu dulu. Semoga sinyalnya bagus, semoga audionya juga bisa connect ya teman-teman. Karena memang kadang kalau kita live streaming gini terkendala sinyal ya di tempat teman-teman ya. Mungkin tinggalnya agak jauh atau mungkin sinyalnya juga kurang bagus di daerah sana, operatornya kurang mendukung. Jadi ya mau tidak mau kita ya harus tetap menyesuaikan gitu ya teman-teman. Oke, ini baru joining. Oke, saya sambil jawab ya. Oke, Mbak Relia, ini Mas habis makan perut bagian atas dan bawah sakit dan nyeri Mas. Tebakan saya simpel Mbak Relia, pasti cara makannya masih cepat-cepat. Belum dinikmati makannya, belum lama ngunyahnya.
kemudian belum benar-benar ditelan ketika makanan udah nggak ada rasanya. Nah, itu dulu Mbak yang dibenerin. Karena jangan salah ya teman-teman, itu hal sepele sih, sepele banget. Maka ya udah makan aja, lep 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 lep, telan gitu ya. Tapi kalau makanan yang kita punya itu nggak bener-bener lembut, nggak bener-bener soft gitu ya, nanti asam lambung itu pasti akan kambuh. Kenapa? Karena dia harus bekerja lebih keras untuk mencerna makanan tersebut. Kenapa lagi gitu ya? Karena setelah asam lambung, setelah lambung ya lebih tepatnya, organ pencernaan yang akan menerima makanan tersebut tuh namanya adalah usus halus. Ya, dari namanya udah kelihatan tuh usus halus. Berarti si usus ini hanya menerima sesuatu yang sifatnya halus-halus. Maka kalau kita makan belum halus, kemudian kita masukkan ke lambung, lambung akan mengeluarkan asam lambung, berproduksi lebih banyak lagi. Nah, itulah kondisi di mana asam lambung kita pasti kambuh. Gitu. Jadi makan tuh memang simpel gitu ya. Tapi kalau kita nggak benar-benar membenahinya, akhirnya jadi nggak simpel teman-teman. Jadi masalah di apa namanya di pencernaan kita, di lambung kita. Akan memicu asam lambung untuk kambuh. Ya, tebakan saya kayaknya gitu ya Mbak Relia. Dan silakan dicek apakah benar. Kalau seperti itu arti makannya lebih dinikmatin aja Mbak. Ya, jadi kadang kala tuh kita nggak menikmati proses makan ya teman-teman ya. Makan kan ya udah makan telan udah jadi apa? Jadi tenaga di tubuh kita gitu ya. Satu hal yang penting ya, kalau cuma sekedar seperti itu, ya Allah nggak akan menciptakan lidah untuk merasakan makanan itu. Benar nggak sih kira-kira teman-teman? Kalau kita cuma sekedar makan gitu ya, oke ini makanan misalkan ini makan kita makan langsung telan beres gitu ya. Ya sudah, kalau cuma sekedar apa formalitas buat makan jadi tenaga, apa gunanya lidah kita? Lidah kita ini kan untuk menikmati rasa gitu ya. Untuk bener-bener, wah ini asin, wah ini manis, wah ini pedes, wah ini kecut gitu kan. Jadi nikmatin aja ketika kita makan, gak usah terburu-buru gitu. Kita makan nasi sayur ada asin-asinnya sedikit, tempe ada asin-asinnya sedikit, kerupuk ada asin-asinnya sedikit. Ya dinikmatin aja proses makannya itu. Kenapa? Ya karena kita ada lidah yang buat merasakan makanan itu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita breakdown soal cara makan ya, jadi pola makan tuh terbagi dari beberapa ya, jam makannya, apa yang dimakan, cara makannya, makanannya dapat dari mana juga gitu ya. Nah, kita breakdown salah satunya adalah cara makannya. Ini ternyata dalam banget ya, teman-teman. Waduh, sangat dalam gitu ya. Dan ternyata nggak simpel, nggak apa namanya, nggak sederhana. Ya. Oh, sampai segitunya ya, Mas. Iya. Coba sekarang Anda makan 5 menit aja deh, langsung ngabisin makanan satu porsi di depan Anda. Saya yakin kalau Anda masih sakit gitu ya, akan kambuh lebih parah lagi. Kenapa? Bukan karena apa yang Anda makannya kan cuma tahu tempe, cuma nasi sayur, bahkan apa bubur ya yang lembut-lembut gitu ya. Kenapa kok masih kambuh? Bukan karena makanannya. Anda sudah menjaga makanannya kan? Terus apa lagi Mas? Ya karena cara makannya. Dibenerin ya teman-teman ya cara makannya ya. Sambil kita nunggu Mbak Ririn ya teman-teman. Kayaknya ada kendala di jaringan. Gak apa-apa sambil kita diskusi. Semoga bisa joining dan suaranya bisa masuk juga. Ya, di layar teman-teman udah kelihatan tuh ada namanya Mbak Ririn gitu ya. Kita sambil tunggu. Mbak Yuyun hadir Kak. Alhamdulillah 4 hari ikut mentoring rasanya udah ada sedikit titik terang. Oke Mbak, Alhamdulillah. Dilanjutin ya. Nanti di hari ke-7 saya tantang nih Mbak Yuyun nih gitu ya. Harusnya 7 hari ketika ikut mentoring sensasinya pasti banyak yang berkurang. Harusnya kayak gitu. Catatannya kalau melakukan semua yang saya minta di video mentoring. Nah, tapi kalau belum maksimal dilakukan ya, dilakukan udah sih, tapi belum maksimal, belum optimal, nggak apa-apa. Nanti masih ada 3 minggu ke depan dioptimalkan lagi harusnya. Ya. Mas sudah 3 hari ini terasa sesak padahal udah berjemur. Terusnya gimana ya Mas agar sesaknya hilang? Pagi sama malam sebelum tidur kumur sama garam Himalaya aja ya. Mbak Nur Faidah Umumaya itu. Tapi yang pasti sesak ini terjadi karena asam lambungnya naik ke dada, ke kerongkongan, ke sini gitu ya. Yang mau nggak mau Anda harus tutup jalurnya dulu. Jalur agar asam lambung nggak naik. Ya. Apa itu ya? Kartu esofagusnya kita ini. Kartu esofagusnya ini harus nempel gini. Ya, ketika makanan masuk dia buka, ketika makanan diolah di lambung dia harus nutup gini. Yang terjadi adalah ketika makanan diolah lambung dia kan dibuka kayak gini, Mbak siapa tadi? Mana tadi? Mbak Nurfaida ya. Dia buka gini. Nah, Anda mau makan apapun, Anda mau pakai herbal apapun gitu ya, mau berjemur 40 hari misalkan 1 tahun, kalau ini nggak balik-balik ya sama aja, Mbak. Mas katanya kata Mas Afin berjemur bikin ini balik. Iya, memang. Kalau Anda menikmati berjemurnya. Kalau Anda rileks, kemudian hormon endorfin Anda muncul, hormon dopamin Anda muncul, itu akan membantu pengembalian kartu esofagusnya ini, karena bentuknya kan otot gitu ya. Cuma permasalahannya adalah
Apakah Anda masih rileks? Ketika setelah berjemur, apakah Anda masih sering cemas? Apakah Anda masih sering mengeluh dengan sensasi yang Anda rasakan? Kalau masih, ya itu akan buka lagi, teman-teman. Jadi sama kayak kemarin yang saya kasihkan solusi ke teman-teman ya. Jadi misalkan lambungnya luka, minum minyak zaitun nutup. Ya. Kemudian Anda memancing asam lambung untuk mengenai lukanya lagi, yang buka lagi. Anda minum minyak zaitun lagi, nutup lagi. Tapi Anda masih memicu asam lambung naik, sebabnya belum ditemuin, yang buka lagi. Sama kayak kata bagus Anda. Anda berjemur mungkin lama-lama bisa nutup ini. Tapi Anda nggak sadar gitu loh, bahwa masih ada sebab lainnya yang membuat otot katulius bagus ini jadi tegang, akhirnya buka lagi. Permasalahan besarnya adalah kita nggak sadar dan kita nggak bisa melihat ini. Permasalahannya itu, kita hanya bisa ngerasain aja, teman-teman. Ngerasainnya gimana, Mas? Kalau ini udah mulai balik, ya kalau sensasi dada udah mulai berkurang banyak, ini udah mulai bagus, teman-teman. Terus gimana, Mas, agar ini nggak terus buka gitu, agar berjemurnya optimal dan semua terapi yang kita lakukan optimal membantu katulius bagusnya ini, gitu ya. Satu, Anda coba belajar benar-benar ya, bagaimana cara mengelola pola pikir. Itu aja dulu. Yang paling utama itu deh. Maka kalau saya bilang ya ke teman-teman bahwa fundamental untuk mencapai kesembuhan 100% ya, itu 70%-nya dari pola pikir. 30%-nya di pola makan, pola hidup, herbal, obat herbal gitu ya, dan juga terapi. Itu hanya 30% dibagi 4 loh teman-teman, 7,5%-nya. Jadi kalau selama ini Anda bergantung ke herbal aja, dan Anda belum sembuh-sembuh, ya Anda lupa 70%-nya ini nggak diperhatiin. Yang di sini tuh nggak diperhatiin gitu loh. Ya maka ya sambil disimak dan diperhatikan juga ya teman-teman ya. Bentar ya. Sudah, tapi kok nggak bisa masuk ya? Oke. Sebentar ya teman-teman, kita nunggu Mbak Rin lagi. Oke, wait ya teman-teman ya. Oke, kita sambil nunggu Mbak Rin masuk, kita sambil ngobrol ya teman-teman ya. Itu ya, jadi berjemur pun belum akan optimal banget kalau Anda belum menemuin sebab sakitnya tuh, sebab asam lambung naik itu apa, sebab kenapa Anda selalu cemas itu apa. Maka di program mentoring di minggu pertama saya akan minta Anda untuk tulis kenapa Anda selalu cemas. Kenapanya. Jadi bukan saya tiba-tiba merasa cemas. Nah, tiba-tiba merasa cemas itu karena apa? Sebelumnya ngapain gitu loh. Oh, karena saya mikirin A, Mas. Oke. Karena saya makan terburu-buru. Oke. Karena saya pagi terburu-buru, Mas. Oke. Nah, itu kan kondisi atau hasil saat Anda cemas. Nah, sebelum itu apa gitu loh. Nah, itu harus ada tulis semuanya. Maka maka di workbook action plan ini ya teman-teman, itu ada halaman kosong, saya minta Anda tulis semuanya di sini gitu ya, biar apa yang jadi masalah di pikiran Anda itu keluar gitu loh. Jadi nggak jadi satu di sini semuanya. Kita punya otak dan otak kita itu terbatas. Ketika kita mikirkan di sini tuh masalah gitu ya, solusi nggak akan pernah kelihatan teman-teman. Kenapa? Ya solusi dan masalah jadi satu di sini gitu loh. Dan fokus Anda adalah masalah. Nah, gimana cara mikirin solusinya? Kan nggak bisa. Kan di sini yang mikirin, yang fokusnya kan cuma masalah terus. Maka solusinya adalah keluarkan masalah itu, ya caranya tulis aja di kertas, semua masalahnya tulis gitu ya. Biar di pikiran kita tuh kosong ya, dalam tanda kutip, bukan kosong melompong yang negatif, bukan ya, tapi kosong biar kita bisa mikirin solusinya. Oh, masalahku ini nih. Aku setiap mikirin ini aku pasti pusing. Setiap aku kayak gini, aku pasti kondisinya gini. Contoh ya, kemarin ada yang nulis loh di shifting trick-nya. Ketika aku makannya cepet-cepet, pasti aku pusing nih. Pasti sensasinya kambuh. Tiba-tiba keliengan. Oke, ketemu ya. Berarti karena makannya cepet-cepet keliengan. Nah, kalau itu nggak ditulis, dia nggak akan tahu gitu loh teman-teman. Anda nggak akan tahu kalau nggak ditulis. Kenapa ya? Jadi satu di sini semuanya. Anda akan panik, Anda akan bingung, Anda akan cemas dengan sendirinya. Dan salah satu metode ini saya wajibkan ya teman-teman yang ikut mentoring untuk menulis semuanya. Itu karena apa? Dari dulu ya teman-teman, zamannya Rasulullah, kemudian sahabat Rasul gitu ya, itu udah mempraktekkan itu. Mereka merawi hadis ya, kalau bahasa dalam Islam ya, menulis semua hadis gitu ya. Itu fungsinya buat apa sih? Buat kita bisa ingat-ingat ya. Kalau dulu penghafal hadis misalkan kayak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian Siti Fatimah gitu ya. Kalau mereka nggak menulis semuanya ya, apa yang dikatakan Rasulullah, waduh, ya mungkin kita nggak bisa tahu juga ya sampai sekarang ya. Maka di buku saya 5 Langkah Ampuh Berdamai dengan Asam Lambung Magetan Sehati ini sudah saya jelasin apa sih sebenarnya fungsinya menulis. Anda pas kambuh, sensasinya pas datang, coba deh yang Anda rasakan itu tulis semuanya, pasti sensasinya hilang. Gitu ya Mas? Iya, praktekin aja. Kenapa? Karena fokus Anda bukan ke masalah lagi.
fokus Anda sudah ke solusi dan solusi. Sesimpel itu sebenarnya, teman-teman. Cuman kadang kita tuh terlalu apa ya, gregetan juga sih saya. Kita tuh kadang nggak sabaran aja gitu loh. Mas, herbalnya apa, Mas? Mas, ininya apa, Mas? Anda sebenarnya nggak bener-bener butuh herbal, teman-teman. Ya, Anda butuh herbal tuh kalau lambungnya luka. Oke, benerin dengan minyak zaitun, dengan madu khusus mah. Terus kemudian dengan dengan apa tuh namanya, dengan jahe pandan madu gitu ya. Oke, di dada ini masih ada uap asam GERD-nya. Nah, kita butuh herbal setelah itu. Tapi proses pencegahan kita nggak butuh herbal sama sekali. Kita hanya perlu mengelola pola pikir kita aja. Sesimpel itu loh sebelum menyelesaikan masalah permasalahan lambung. Enak kan? Teman-teman yang mentoring udah melakukan itu semuanya. Sekarang mereka lihat live Mas Alvin nggak tahu sih, ada yang lihat ada yang enggak. Kalau yang lihat kenapa Mas? Ya mereka udah merdeka, mereka udah fokus ke kegiatan mereka yang lainnya. Gitu ya. Oke, kita sapa Mbak Riri, ini udah masuk ya. Selamat malam Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Bisa di-on kan Mbak audionya? Dari belum on Mbak Ririn. Dari. Nah, udah. Nah, sip. Mbak Ririn, HP-nya bisa diginiin nggak? Posisi horizontal, Mbak. Biar layarnya, betul. Nah, enakan gitu. Biar layarnya bisa full. Oke, sip. Agak dimundurin dikit, Mbak, HP-nya. Itu kan kena meja setengah ya. Sorry, maju ya. Berarti ke arah baru dulu. Mejanya kan kena separuh. Nah, sip. Keren, Mbak. Oke, Mbak Ririn. Tadi saya sudah hampir ngobrol sama teman-teman 25 menit nungguin Mbak Ririn nih. Oke, selamat datang Mbak Ririn. Oke ya teman-teman, karena Mbak Ririn sudah hadir, sebelum kita mulai ya, harusnya tadi di awal ya, tapi nggak apa-apa. Agenda kita malam hari ini agar apa yang kita sampaikan, kita diskusikan, bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita mulai agenda malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Ririn Safitri ya. Dan sesuai dengan judul di flyer atau poster yang kita share ya, Mbak Ririn, bahwa Mbak Ririn ikut mentoring selama 3 minggu udah nambah 2 kg. Kemudian saya dan produktif dan anaknya pun juga ikut senang gitu. Jadi ngefek ke anaknya. Mbak Ririn, silakan perkenalan dulu ke teman-teman semuanya, Mbak. Mungkin asalnya dari mana, kemudian kalau mau sebutin usia ya monggo, terus kemudian kegiatannya apa gitu. Silakan, Mbak. Ya, perkenalkan teman-teman ya. Nama saya Lisa Fitri. Umurnya 30 tahun. Seorang ibu rumah tangga dan 2 anak. Anaknya 2 ya, Mbak ya? Ya. Oke, siap. Kita sebelum mulai masuk ke apa yang dilakukan Mbak Riri selama mentoring sehingga bibirnya bisa nambah dan sehat lagi ya teman-teman, saya mau mereview sedikit nih Mbak. Dulu kita pernah diskusi pertama kali ketika telepon ya, dan saya ingat banget waktu itu banyak banget yang disampaikan Mbak Ririn ya, dan kerasa gitu ketika kita diskusi itu auranya negatif banget Mbak Ririn waktu itu. Jadi saya dengerin dulu. Oke Mbak. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang dirasakan pada waktu itu? Apakah sensasinya yang benar-benar luar biasa atau ada hal yang lainnya juga? Karena waktu itu mungkin pola pikirnya selalu negatif ya. Selalu negatif, oke. Karena mungkin sensasinya selalu datang dari perut kembung, kram, nyeri. Oh, perutnya sampai kram juga ya? Saya malah nggak tahu kalau itu Mbak. Iya, sering kram sih. Sering kram, oke. Oke. Nah, waktu itu saya masih ingat ya Mbak Ririn ya. Mbak Ririn tuh sering banget cerita ke teman-temannya terkait dengan sakitnya. Jadi kayak punya komunitas yang sama-sama sakit. Nah, apa sih sebenarnya harapan Mbak Ririn ketika ngomong ke teman-temannya waktu itu, Mbak? Nggak jelas, Mas. Suaranya nggak jelas. Nggak jelas ya? Oke. Mbak Ririn ada headset nggak, Mbak? Ada headset nggak? Nggak ada. Oke. Sekarang udah jelas suara saya? Udah bagus? Udah, oke. Dulu kan Mbak Ririn cerita tuh kayak punya teman-teman yang punya satu masalah lah ya dengan Mbak Ririn, sama-sama teman-teman yang kena asam lambung gitu ya. Ketika cerita dengan teman-temannya, apa sih sebenarnya yang diharapkan Mbak Ririn waktu itu?
mungkin senasib kali ya. Merasa senasib. Merasa senasib, oke. Tapi bukannya sih, malah bukannya bikin kita tambah sembuh. Kalau kita sembuh ya. Oke. Artinya gini ya, teman-teman. Kadang kita tuh salah tempat untuk menyampaikan apa yang jadi unek-unek kita. Ya, Anda sakit, cerita ke orang yang sakit. Anda tanya gimana caranya sembuh, lawan dia masih sakit. Dia nggak tahu gimana caranya buat sembuh. Jadi kan nggak. Nah itu yang dulu dilakukan Mbak Ririn ya ke teman-temannya. Kita nggak nyalain teman-temannya, enggak ya teman-teman. Cuman kita belajar aja. Jadi kalau Anda pengen dapat hasil yang berbeda, ya gunakan cara yang berbeda dan temui orang-orang yang berbeda yang sudah berhasil gitu loh membuktikannya gitu ya. Tapi kalau kita sama-sama sakit nih, apalagi kalau ada di grup Facebook, di grup WhatsApp gitu ya, itu sakit semua dan Anda tanya ke orang yang masih sakit. Ya solusi mereka adalah solusi yang membuat mereka juga masih sakit gitu loh. Jadi Anda mau sembuh, tapi Anda tanya ke orang yang masih sakit. Nah kan nggak matching teman-teman. Ya, maka jangan salah kalau di situ Anda tambah kambuh dan tambah parasitasinya, gitu ya. Oke, waktu itu sensasi yang paling sering dirasakan apa Mbak? Yang paling berat banget pada waktu itu? Mungkin ulu hati tuh kayak ditekan-tekan ya, sama perut kembung, mual gitu sering juga ya? Sering kembung sama sering sendawa. Sering sendawa ya? Oke. Siap. Nah, ini ada yang tanya nih. Mbak Ririn turun berapa kilo Mbak dari awal sebelum sakit lah. Kemudian sakit turun berapa kilo? Dari 60 ke 50. Oh, 60 ke 50 ya? Oke. Oh, drastis banget loh Mbak, itu 10 kilo ya. Dan teman-teman juga yang mengalami kayak Mbak Ririn ya. Oke, sip. Sebelum kita masuk ke sana, kayaknya teman-teman udah gak sabar nih, Mbak gimana caranya biar gemuk gitu ya. Pasti ditanyain itu sesuai dengan judul kita ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana ya teman-teman, pelan-pelan kita sambil diskusi dengan Mbak Ririn juga. Waktu itu pertama kali ikut mentoring ya Mbak, di minggu pertama itu kan saya minta untuk nulis apa namanya, sebab sakitnya gitu ya Mbak. Nah, apa sih yang dirasakan Mbak Ririn pada waktu itu? Ya mungkin dulu karena pikirannya selalu negatif, selalu sensitif sama omongan orang. Oke. Itu selalu kambuh, gitu loh. Karena mungkin pola pikirnya belum diubah. Oke. Nah, sebelum ikut mentoring dan sebelum baca buku saya, Mbak Ririn menyadari nggak bahwa itu tuh bukan nggak benar ya, sangat tidak tepat lah. Gimana? Sebelum ikut mentoring sama sebelum baca buku saya, gitu kan, Mbak Ririn menyadari nggak bahwa apa yang dilakukan Mbak Ririn pada waktu itu nggak tepat? Iya. Pokoknya amburadul lah. Pokoknya amburadul ya. Sebelum karena belum mentoringnya. Oke. Nah, kemarin ketika ikut mentoring, Mbak Ririn sudah menemukan sebab cemasnya. Jangan cerita dulu, Mbak. Ya, nanti kita lanjutkan di pertengahan diskusi ini. Tapi Mbak Ririn merasa nggak bahwa itu penting harus ditemukan pada waktu itu? Nah, ini mungkin teman-teman masih ada yang gampang gitu ya. Sangat penting ya, Mbak ya. Penting. Karena itu kita bisa mengenali diri sendiri sih. Mengenali diri sendiri ya. Bisa mengenali diri sendiri. Oke. Artinya gini ya teman-teman, sama dengan yang disampaikan oleh Mbak Ririn ya. Anda mungkin nggak sadar bahwa Anda punya sebab cemas. Anda mungkin nggak sadar, Anda mungkin punya sesuatu yang nggak tahu kenapa, itu nggak Anda pikirkan pun, karena itu sudah masuk ke alam bawah sadar Anda, tiba-tiba Anda cemas, Anda ya pokoknya kayak gitulah yang Anda rasakan gitu ya. Nah kalau itu nggak pernah Anda sadari, nggak pernah Anda beresin gitu ya, itu akan jadi masalah terus dan Anda mau pakai herbal, madu, obat dokter semahal apapun, mungkin nggak akan bekerja dengan optimal. Kenapa? Karena itu akar gitu loh. Dan akarnya masih tumbuh terus. Anda nggak sadar. Kalau kita sekarang di depan kita ada sebuah pohon ya, bayangin teman-teman di depan ada sebuah pohon gitu ya. Akarnya itu kan di dalam. Ya kan kita nggak bisa lihat akarnya.
Misalnya gimana ya, kita gali akarnya, oh ada masalah apa ya di akarnya? Oh ini nih masalahnya gitu. Nah kalau dalam diri kita kan nggak tahu, maka kita harus bisa berpikir dulu. Maka dalam proses kesembuhan ini nggak cuma sekedar sabar dalam berikhtiar saja teman-teman. Tapi yang paling penting adalah sabar dalam bermuhasabah. Sabar untuk menemukan, mengenali diri sendiri. Kalau Anda sakitnya udah lebih dari 3 bulan ya, lebih dari 6 bulan terutama, gitu ya, 1 tahun, 2 tahun, masih ada yang salah dengan diri Anda. Nggak mungkin enggak. Maka cari tahu dulu ke diri Anda sambil ngaca gitu ya, bercermin. Kenapa ya kalau selalu kambuh? Kenapa ya sakitnya masih datang terus? Nah, itu perlu Anda cari tahu dulu sebelum nanti solusinya apa gitu. Oke, sekarang coba Mbak Rini bisa sharing ke teman-teman. Mungkin ya yang nggak usah terlalu detail lah Mbak, yang gambaran umumnya aja. Sebab cemasnya itu karena apa sih Mbak dulu Mbak? Selain dengerin omongan orang deh. Trauma masa lalu. Oh, trauma masa lalu. Iya, saya ingat. Trauma masa lalu. Oke. Ketika mengalami hal tersebut, Mbak, itu kan pasti ada ketakutan yang berlebihan ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain takut dan cemas, bahkan mau melakukan sesuatu yang nggak ada kaitannya dengan hal itu pun takut juga, gitu ya. Nah, bagaimana? Gimana, Mbak? Sorry? Sendirian takut, di keramaian pun takut. Jadi kayak ketemu sama Oke, ketemu sama orang-orang pun takut. Oke, kenapa di keramaian takut, Mbak? Apa yang dipikirkan pada waktu itu? Karena tiba-tiba tuh gini, kayak dingin gitu loh, badannya terus dingin, terus sesak. Oh, oke. Itu berarti gejala anxiety disorder ya. Jadi tiba-tiba ya lebih mengarah ke serangan psikosomatis ya, teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dalam kondisi tertentu kita tuh bisa keringat dingin, bisa sesek gitu ya. Sensasinya tiba-tiba datang. Itu memang ada kaitannya dengan asam lambung kita sih. Memang awal mulanya dari anxiety, kemudian memicu asam lambung naik, kemudian sensasinya datang. Nah, oke. Setelah berapa bulan Mbak kejadian kayak gitu Mbak? Merasakan kayak gitu? 2 bulan. 2 bulan. Ya. Cuman asam lambung. Tapi kan asam lambungnya 2 tahun. Kalau asam lambung 2 tahun, tapi kayak sensasi kayak takut itu 2 bulan. 2 bulan. Itu tambah menjadi-jadi ketika Mbak Rin memikirin traumanya itu tadi ya. Oke. Nah, jadi gini ya. Karena apa, Mbak? Karena terlalu dipikirin. Oke. Nah, jadi gini teman-teman. Di minggu ketiga, saya akan men-challenge teman-teman yang ikut mentoring ya, terutama untuk bisa menghilangkan traumanya. Karena kalau itu nggak hilang, Anda akan cemas terus. Yakin deh. Anda merasa bahwa Anda sudah pakai semua cara, tapi tidak sembuh-sembuh. Bukan cara yang Anda lakukan itu nggak jalan, nggak. Tapi karena traumanya itu masih ada terus. Maka di minggu 3 saya challenge ke teman-teman, oke ya, Anda punya trauma ini sekarang bereskan. Kayak Mbak Martina kemarin, trauma dulu pernah digigit ular, lewat semak-semak aja takutnya luar biasa. Keluar rumah aja udah takut luar biasa, takut tiba-tiba di depannya ada ular. Buka pintu ada ular gitu kan, takutnya luar biasa. Oke Mbak, saya challenge, oke lakuin ini selama 7 hari dan sekarang beres teman-teman. Mau kemana-mana pun nggak ada masalah sama sekali. Gitu ya. Oke, boleh cerita nggak Mbak, ketika dulu pertama kali ikut mentoring seminggu awal, itu kayak ada yang aneh nggak? Maksudnya, apaan sih ini gitu nggak Mbak? Maksudnya agak aneh nggak? Soalnya kan karena pikiran udah terbiasa negatif, kita dipaksa untuk positif. Dipaksa lalu senyum 37 ya. Jadi kayak aneh sih, maksudnya udah terbiasa kayak negatif, pikirannya selalu negatif, tapi kita dipaksa untuk selalu berpikir positif gitu kan. Otomatis kan kayak ada yang ini ya. Bentrok gitu ya Mbak di kepalanya ya? Tapi karena sudah terbiasa, lebih enak sih. Jadi kayak lebih enak. Lebih enak aja ya? Oke. Nah itu ya teman-teman, Mbak Rini sudah menyampaikan di program mentoring juga saya minta teman-teman tuh nggak boleh ngeluh. Ya, dalam hal apapun nggak boleh ngeluh. Jadi kalau Anda WhatsApp saya ketika mentoring gitu ya, Mas sensasinya kambuh, berarti Anda nggak serius nih di mentoring. Kok gitu? Ya memang masalahnya gitu, Anda nggak boleh ngeluh ketika mentoring. Karena semakin Anda ngeluh teman-teman, Anda semakin jauh dari kesembuhan. Kita mulai mentoring dari angka 0 gitu ya, misalkan. Anda maunya angka 10 tuh di sini, ya. Kita naik angka 1 gitu ya. Kemudian Anda ngeluh.
Anda akan balik lagi ke angka 0 lagi, teman-teman. Anda semakin dulu Anda minus sampai bawah terus. Kapan sampai angka 10-nya ini? Nggak akan sampai. Dan itu tantangan yang paling besar di minggu yang pertama. Seperti yang Mbak Rini sampaikan tadi ya, Mbak. Karena kita udah biasa berpikir negatif, kita udah biasa ngeluh, tapi nggak boleh gitu. Iya benar. Ya. Oke, ketika seminggu Mbak, sensasi apa yang sudah mulai berkurang pada waktu itu? Udah nggak sendawa lagi. Terus Nggak sendawa lagi. nyeri Sorry, apa Mbak? Terus seseknya udah berkurang. Seseknya udah nggak ada. Seseknya udah nggak ada ya? Karena udah bisa mengolah pikiran jadi lebih baik lah intinya. Karena dari pikiran kan, utamanya dari pikiran kan. Oke. Sebelum kita nanti masuk ke cara menambah berat badan ya Mbak, terkait pola makan pastinya ya, dan bagaimana mindset untuk mencapai goal berat badannya itu, boleh cerita sedikit nggak Mbak terkait dengan traumanya? Ya kalau itu mungkin nggak terlalu dalam gitu ya, diceritain nggak apa-apa. Tapi kalau dalam nggak pun juga nggak apa-apa. Mau Mbak ini dipilah-pilah aja. Maksudnya trauma yang dialami di masa lalu kayak gitu? Yang itu jadi pokoknya mau apa-apa takut. Tadi Mbak Ririn bilang di keramaian takut, mau ketemu orang aja takut gitu. Iya, karena dulu kan aku pernah kayak bonceng motor gitu kan. Terus habis berobat itu kan kecelakaan. Jadi kan setelah itu kan karena mungkin pengalaman dari situ, kan jadi parno kalau bonceng motor sama orang itu jadi parno gitu kan. Jadi kan ibaratnya kita mau naik motor aja udah takut dulu kan. Gitu loh. Kayak takut karena bawaannya negatif. Jadi kan kita sama anak kan takut sendiri kan. Oke. Efeknya sampai ke anak ya Mbak ya? Ke anak. Oke, sekarang masih takut naik motor nggak Mbak? Enggak. Udah kemana-mana. Oke. Oke, keren Mbak Ririn. Gitu ya teman-teman. Jadi ada Mbak Ririn pernah trauma jatuh dari motor, terus kemudian ya takut lah, mungkin agak berlebihan. Tapi sekarang udah beres, sekarang udah oke, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak Ririn nih dari Mbak Maulida. Mbak Ririn waktu kamu susah tidur nggak Mbak? Waktu kamu susah tidur nggak Mbak? Gimana? Waktu kamu dulu susah tidur nggak? Jadi insomnia gitu nggak? Susah tidur. Tidur itu bisa jam 1, jam 2. Terus bangunnya agak siang. Dan bangunnya siang. Dan itu sering berulang kayak gitu. Sering berulang ya. Oke. Setelah ikut mentoring gimana Mbak? Pas ikut mentoring yang sebelum, bukan setelah ya, tapi pas ikut mentoring gimana? Jadi saya paksa itu tidur di bawah jam 11. Jadi jam 9, jam 10 harus sudah tidur. Dan biasakan bangun sebelum subuh. Sekitar jam 3:30. Maksudnya lebih relax. Karena tidurnya kan lebih gimana? Tadi putus-putus Mbak, lebih relax dan apa tadi Mbak? Lebih nggak tergesa-gesa kalau paginya itu loh. Karena kita lebih pagi, lebih disiplin. Oke. Nah sebelum tidur konsumsi apa Mbak biasanya Mbak? Biar bisa tidur nyenyak gitu. Zaitun sama rebusan serai. Rebusan serai ya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau yang sering insomnia bisa contoh apa yang disampaikan Mbak Ririn ya, yaitu rebusan serai, jeruk sama madu, atau rebusan kangkung toge juga nggak masalah sama sekali sih. Nggak usah takut hipertensi, nggak usah takut darah tinggi, darah rendah ataupun yang lainnya itu. Kita kan nggak konsumsi itu nanti setiap hari teman-teman. Ya, hanya membantu kita ketika kita butuh aja, gitu loh. Kadang kita tuh terlalu parno dengan sesuatu yang obat ini nanti gini, obat ini nanti gini. Pertanyaan saya simpel ke teman-teman yang masih berpikir seperti itu ya. Anda dari kecil sampai dewasa konsumsi minyak goreng dengan lemak jenuh tinggi di minyak yang biasa kita pakai. Khawatir nggak kalau diabetes, kolesterol, serangan jantung, kardiovaskuler? Takut nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita terbiasa. Khawatir nggak dari kecil sampai sekarang kita makan ciki, banyak pengawetnya, banyak MSG-nya, kita makan beli di warung banyak micinnya, kita khawatir nggak?
kalau tiba-tiba kita sakit karena itu, nggak khawatir. Kenapa? Ya karena kita udah biasa. Nah sama halnya dengan herbal tadi, kita nggak terbiasa itu, kita udah takut duluan teman-teman. Maka fungsi pertama yang harus kita sampaikan ke otak kita adalah kita harus membiasakannya dulu, paksa dulu, bisa terbiasa, nggak ada masalah sama sekali. Karena itu yang akan membuat Anda merdeka nantinya. Gitu. Mbak Ririn, rambutnya rontok nggak? Ini ada yang tanya nih Mbak. Gimana? Rambutnya rontok nggak Mbak? Rontok banget. Rontok banget. Oke. Sekarang masih sering rontok Mbak? Kenapa? Sekarang Suaranya kurang jelas, Mas. Oke. Udah Sekarang masih enggak. sering rontok nggak? Udah enggak. Udah enggak. Ya? Nah, resepnya apa Mbak? Herbal apa yang dipakai? Sebenarnya cuman itu aja sih, minyak zaitun sama serai. Tapi yang utama itu pola pikirnya diubah lah. Balik lagi ke pola pikir ya Mbak ya. Sorry ya teman-teman, saya sambil ngetes ya. Karena gini ya teman-teman, ketika Anda memikirkan sensasi yang datang gitu ya, karena rambut rontok ataupun yang lainnya itu sebenarnya efek samping. Kalau dalam sebuah pohon itu buahnya teman-teman, dada panas, tenggorokan lengket, sesek, yang lainnya rambut rontok atau apapun itu buahnya. Pertanyaan saya ke teman-teman, Anda mau fokus ke buahnya satu persatu, Anda pusing sendiri. Aduh rambut rontok gimana? Mas, gimana ya Mbak Ririn gitu kan? Aduh mata buram gimana ya? Aduh dadanya panas gimana? Aduh tenggorokan lengket gimana? Aduh lidah pahit gimana? Udah ada 5 masalah teman-teman. Anda mau cari solusi 5 masalah tersebut, pusing Anda. Maka nggak usah dibikin satu-satu gitu ya. Itu kan awal mulanya karena asam lambung kita nggak terkontrol. Karena katup asofagis kita terbuka. Ya tutup aja ini. Dada panas hilang, tenggorokan lengket hilang, lidah pahit berkurang, rambut rontok beres. Caranya kayak gitu teman-teman. Jangan fokus ke sensasi yang Anda rasakan, nggak akan beres semuanya. Anda pusing sendiri kan, kata orang kan asam lambung sejuta sensasi gitu ya. Kalau sensasinya 1.000.000, Anda butuh obat 1.000.000. Butuh obat 1.000.000 juga. 1.000.000 macam lah ibarat kata kayak gitu. Mau Anda konsumsi obat 1.000.000 macam di hadapan Anda langsung Anda telan semuanya. Overdosis nanti ya. Pusing banget ya. Oke. Nah, kita mulai masuk ke bagaimana cara menaikkan berat badan Mbak Rini. Pola makan yang dilakukan Mbak Rini seperti apa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silakan di-share ke teman-teman Mbak Rini. Aku tuh bangun tidur sebelum mengkonsumsi apapun, itu siapkan segelas air hangat, terus minum minyak zaitun. Minum minyak zaitun lagi ya Pak Pagi ya? Selang 1 jam itu kan biasa sih nasi lauk sama sayur. Berjemur sambil ditemenin air rebusan serai. Oke. Pakai rebusan serai, oke. Terus saya bikin nambes kurma. Bikinnya pagi ya berarti ya? Pagi itu kan diminum 6 jam. Setelah 6 jam, jadi kan sekitar sore baru saya minum. Oke, siangnya makan apa Mbak? Makan seperti biasa ya? Seperti biasa, terus ngemil kurma sama apel sih. Nyemil kurma sama apel, oke. Berarti kemudian sore baru konsumsi air nabis kurma lagi yang dibuat pagi tadi ya? Jadi setelah minum sore itu saya bikin lagi, itu biasanya untuk malam. Oh gitu, berarti bikin sore dikonsumsi malamnya. Oke, terus makan malamnya Mbak sekitar jam berapa biasanya Mbak Rini? Di bawah jam 7. Di bawah jam 7. Oke. Berarti sebelum tidur konsumsi nabis kurma lagi? Pokoknya kalau makan di bawah jam 7. Makan nasi di bawah jam 7. Makan nasi di bawah jam 7 sebelum tidur air nabis kurma sama tadi serai, air rebusan serai ya? Jadi gitu ya teman-teman, saya bantu rekap nih. Monggo silakan kalau ada yang bawa notes, bawa catatan dicatat ya. Kalau pengen gemuk pagi Mbak Ririn ya makan seperti pagi kumur-kumur dan kemudian air hangat dan minyak zaitun ya. Terus kemudian sarapan seperti biasa lah sekitar jam 7-an, habis itu berjemur, habis itu buat air nabis kurma, ngemilnya kurma sama apel, yang makan seperti biasa, sore dikonsumsi air nabis kurma yang dibuat paginya tadi, kemudian buat air rebusan air rebusan serainya malam ya Mbak ya? Malam. Ya. Sore air nabis kurma tadi ya yang dibuat pagi,
sebelum jam 7 makan malam, terus kemudian sebelum tidur makan lagi air nabis kurma yang dibuat sore gitu ya, kemudian konsumsi air rebusan sore, minyak zaitun lagi, lanjut tidur. Simple kan teman-teman? Nggak ada yang susah, sangat simple. Nah, rumusnya itu sebenarnya gini teman-teman. Kenapa Mbak Ririn bisa cepat sembuhnya? Padahal sensasi yang dirasakan seperti yang disampaikan di awal tadi ya, luar biasa, banyak banget gitu ya. Simpelnya gini kok, ketika Anda tidak melakukan sesuatu yang dulu Anda lakukan kemarin, ya. Jadi hasil Mbak Ririn sekarang itu karena mengubah tindakannya, mengubah kebiasaannya. Maka kalau Anda hasilnya sekarang itu masih sakit, ya, yang perlu dicek itu bukan hasilnya sekarang, tapi tindakan Anda kemarin-kemarin. Nah, kalau Anda masih menggunakan pola makan yang sama dengan kemarin, mohon maaf nih, misalkan makan harus 4 kali, harus 5 kali, harus 6 kali gitu kan sehari, makan nasi lah itu. Pertanyaan saya simpel kok. Kalau sekarang Anda gemuk, berarti itu bekerja. Sekarang Anda gemuk, Anda sehat nggak? Nggak dapat semuanya tuh Mas, kurus, kering, masih sakit juga. Artinya kan itu nggak bekerja. Ya jangan dilakukan lagi dong. Gitu loh. Ya, Anda udah tahu bahwa makan 6 kali sehari ternyata nggak membuat Anda gemuk sekarang. Mungkin itu dilakukan udah 1 tahun yang lalu juga sampai saat ini. Dan Anda masih lakukan terus gitu loh. Ya yang konyol sebenarnya siapa? Udah tahu nggak ada hasilnya gitu kan, masih dilakuin terus. Ya diubah yang dilakuin itu. Caranya diubah pasti hasilnya akan berbeda. Nah, rumusnya adalah ketika kita membiarkan perut kita sedikit kosong ya teman-teman, itu sebenarnya sedang terjadi proses penyembuhan di dinding lambungnya. Ya, kemudian sedang membiasakan katup esofagus juga untuk kembali normal juga. Sebenarnya kayak gitu. Ya, terus kemudian yang paling keren yang dilakukan oleh Mbak Ririn itu pagi ketika konsumsi minyak zaitun itu sebenarnya sedang melapisi katup esofagus untuk rileks, jadi menghangatkan katup esofagus untuk rileks, kemudian melapisi dinding lambung yang luka tadi teman-teman. Nah, kalau setelah itu Anda sarapan itu lebih aman, jadi mungkin sensasinya nggak akan kambuh, ya. Kenapa? Karena kita sudah tutup dulu jalurnya asam lambung buat naik, kemudian kita netralisir dulu di awalnya. Nah, kayak gitu. Atau teman-teman bisa konsumsi salah satu resep juga boleh sebelum makan. Ya. Jadi kalau Anda setelah makan, kemudian kambuh, usahakan sebelum makan tuh konsumsi salah satu resep sehat. Minyak zaitun boleh, madu khusus mah juga boleh. Jadi teman-teman di sini yang beli madu khusus mah sudah banyak dan habis jutaan rupiah gitu ya. Bukan madunya yang nggak bagus teman-teman. Ya, saya yakin madunya itu bagus banget. Karena itu Allah sendiri juga sudah sampaikan di Al-Quran ya, bahwa madu itu solusi segala penyakit. Kita aja yang kurang tepat dalam melakukannya atau mengimplementasikannya ke tubuh kita. Masalahnya cuma di situ. Ya. Kemudian ketika dilapisi, beres Anda makan, nggak ada masalah sama sekali. Nggak akan kambuh sensasinya. Insya Allah kayak gitu polanya. Ya. Terus ada nggak makanan yang dipantang banget waktu sebelum ikut mentoring, Mbak? Makan pedes. Kalau sayur-sayur gitu enggak? Aku tuh dulu itu makannya itu rebusan sih, nggak berani makan yang kayak mengandung minyak kayak gitu loh Mas. Karena diagnosa di dokter kan pembengkakan empedu. Liver. Jadi kan nggak berani makan yang berbau minyak. Makan telur pun nggak berani. Makan telur itu kan nggak boleh. Kalau telur nggak boleh. Terus sekarang Mbak? Sekarang apa itu dimakan sih? Cuman kalau apa sih dimakan udah aja? Oke. Itu sih selalu pedes banget sih. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa ya. Oke. Gitu ya teman-teman. Kemarin ketika kita live dengan Mbak Martina, terus kemudian kemarin malam ya, minggu malam saya live dengan teman-teman yang ikut mentoring angkatan yang ke-5 dan masih berjalan ini, mereka udah mulai makan pedes loh. Mereka udah mulai makan yang kecut-kecut. Ada sensasi nggak ada sama sekali. Ada pun ya udah sebentar lewat udah. Maksudnya nggak kayak dulu ya, nggak separah dulu gitu ya sensasinya. Kenapa? Simple. Lambungnya udah beres, ya. Asam lambung udah terkontrol, pikirannya udah rileks, sudah tenang duluan, katup esofagus sudah bagus, maka semua yang kita konsumsi nggak akan jadi masalah. Teman-teman. Dan yang pasti adalah mindset kita terhadap makanan itu sudah jadi. Ya. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube ya, di YouTube SMID Solution, saya sudah buat rank-rankan di situ, namanya Aslameter. Nah, jadi Anda perlu tahu ya bahwa ketika kita mau makan, ya itu kondisi asam lambung kita mungkin ya ini mau makan dulu ya, belum makan ya. Kita mau makan, asam lambung kita tuh mungkin posisinya di angka 1. Angka 10 itu pas kambuh-kambuhnya. Nah, Anda belum makan gitu ya. Anda udah cemas duluan. Asam lambung yang dari 1 udah naik sampai ke angka 7. Gitu.
Kemudian Anda makan pedas misalkan, makan gorengan deh, makan gorengan. Gorengan itu poinnya misalkan 3. 7 tambah 3 jadi 10, akhirnya Anda kambuh. Nah, di situ Anda nyalahin gorengannya. Coba sekarang Anda makan gorengan, nggak usah dipikirin, nggak usah khawatir gitu ya. Oke, gorengan bikin aku sehat, gorengan bikin aku kuat gitu ya. Anda makan insya Allah nggak akan ada sensasi yang apa selama ini dirasakan. Kenapa? Karena Anda nggak cemas duluan, teman-teman. Mindsetnya tuh kayak gitu. Tapi kalau udah cemas duluan, berpikir aduh ini gimana dan gimana terus gitu ya. Anda tanya terus gitu. Anda udah cemas duluan, Anda makan nasi 1 centong, 2 sendok aja udah pasti kambuh. Kenapa? Cemas berlebihan Anda itu yang jadi sebab asam lambungnya udah kambuh duluan. Bukan karena makanannya, tapi cemas Anda itu yang jadi masalah besarnya. Udah paham ya teman-teman ya? Bisa dicek ya di YouTube, namanya Aslameter di YouTube SMID Solution, di follow dulu atau di subscribe dulu, kemudian cari videonya tulisannya Aslameter. Ya, kita mengenali diri kita sendiri dengan Aslameter. Oke, halo Dek, nggak apa-apa kalau mau ikut live, Mbak. Itu yang nomor berapa? Itu anak nomor berapa, Mbak? Anak yang nomor berapa? Anak pertama. Anak pertama. Yang kemarin ranking 1 itu ya? Ya, oke. Keren, Mbak Ririn. Jadi itu yang pola makannya yang disampaikan Mbak Ririn ya, teman-teman semuanya. Kemudian ini nih. Dulu kan Mbak Ririn pernah ya, waktu saya donor kalau nggak salah waktu itu telepon, Mbak Ririn menyampaikan masih ada sedikit rasa baper. Nah, ini yang kayaknya teman-teman banyak yang mengalami hal yang sama nih. Mbak Ririn waktu itu apa sih yang dipikirin Mbak kok bisa baper gitu loh? Nggak tahu ya, tiba-tiba kalau ada orang ngomong tentang misalkan kayak gini, sekarang kurus ya. Oke. Gini ya, sakit-sakitan terus ya. Jadi kayak itu malah tambah kita nggak sembuh-sembuh kalau kita terus ibaratnya omongan orang dipikirin, omongan sekarang udah terserah orang mau ngomong apa gitu kan. Yang penting ibaratnya nggak merugikan mereka lah, istilahnya kayak gitu. Oke, senyumin aja ya Mbak ya. Soalnya. Oke. Nah, kadang gini ya teman-teman, terutama yang wanita ya, kita tuh terlalu mendramatisir sesuatu deh. Kayak Mbak Priska dulu menyampaikan. Mbak Priska mungkin sama dengan yang dialami Mbak Ririn ya. Terlalu mendramatisir kejadian yang sebenarnya sepele aja sih, gitu ya. Artinya apa? Artinya di situ responnya kurang bagus ya teman-teman. Artinya kita tuh masalah kecil, kita respon nggak bagus jadi masalah besar. Gitu loh. Omongan orang yang harusnya itu nggak ngefek ke kita, nggak ngefek sama sekali kalau respon kita bagus, gitu kan? Akhirnya jadi ngefek ke kita, bikin kita cemas, asam lambung naik, sensasi datang, karena kita memikirkan omongan orang itu. Responnya nggak bagus. Sekarang sambil kita contohin ya. Banyak nggak di sini teman-teman yang ketika ketemu tetangganya atau ketika ketemu saudaranya gitu ya, dibilangin, kamu sekarang urusan ya udah sakit berapa tahun, kamu nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, kalau anda responnya merengut gitu ya, iya sih gimana, ya aku sakit ini gimana ini, Anda pasti akan tambah sakit teman-teman. Kenapa? Di pikiran Anda itu terafirmasi sesuatu yang sifatnya negatif dan negatif semuanya. Anda jadi down di situ, Anda jadi mikir, oh iya betul juga yang diomongin dia tadi ya, yang diomongin saudara kita tadi ya. Gimana ya kalau aku nggak sembuh-sembuh ya, kayak gitu. Kan wajah murung tuh. Padahal dia kan pasti sedih tuh kayak gitu kan. Nah, tapi beda cerita. Kalau ketika orang itu ngomong, atau tetangga tadi, atau saudara tadi ngomong ya, kamu kurus, apa namanya, sakit-sakitan udah berapa tahun? Anda cuma senyum aja. Oh iya, nggak apa-apa, aku baru proses penyembuhan kok, aku baru proses menuju kesembuhan. Doain aja, biar aku sembuh. Kira-kira di sini bisa mikir negatif nggak? Bisa nggak mikir yang kayak saya ucapkan sebelumnya tadi teman-teman? Oh iya betul juga ya dia gini. Nggak bisa. Kenapa? Karena face value Anda tuh kalau senyum kayak gini ya, itu nggak bisa memunculkan kata-kata negatif di sini teman-teman. Praktekin deh. Kalau sensasi Anda datang, sensasi Anda kambuh gitu ya, oke, kepala keliengan, dadanya sesek, napasnya panas gitu ya, Anda pasti ngurung. Gimana ini ya Allah, sakit ya Allah, kambuh ini gimana gitu kan. Ini udah murung semuanya teman-teman. Dan pasti di sini negatif. Aduh kalau nanti aku mati gimana? Kalau tiba-tiba sesek kemudian bisa bernapas gimana? Jantung tiba-tiba berhenti gimana gitu kan. Muncul semua di sini. Anda semakin cemas lagi, asam lambung naik lagi, sensasinya kambuh lagi, tambah besar banget sensasinya. Nggak kelar-kelar kan. Paham ya kenapa nggak boleh ngeluh tuh kayak gitu fungsinya teman-teman. Maka ketika sensasinya datang Anda senyum 37 ya, 3 cm kanan, 3 cm ke kiri, tahan 7 detik ini, senyum. Oke. Nah, yang muncul di kepala ini pasti sesuatu yang sifatnya positif. Oke, wah. Oke, nggak apa-apa ya Allah, nikmat nih. Oke.
mantap, paling kayak gitu aja. Alhamdulillah, oke, wow, gitu. Paling kayak gitu aja teman-teman. Nggak mungkin negatif. Dan apa yang terjadi? Sensasi pada saat itu, ya, insya Allah akan berkurang jauh. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol ya asam lambung kita sebenarnya dengan senyum aja, teman-teman. Karena ekspresi wajah kita ini itu mempengaruhi self-talk kita. Self-talk kita mempengaruhi ketegangan otot tubuh kita, mempengaruhi produksi asam lambung kita. Kalau self-talk kita ini positif, maka asam lambung nggak akan naik. Self-talk kita negatif dengan wajah kita yang murung, otot seluruh tubuh kita tegang, asam lambung kambuh dan naik. Sesimpel itu sebenarnya. Pernah nggak selama ini ada berpikir kayak gitu? Jarang, Mas. Kenapa? Ya karena itu ada di dalam diri kita nggak bisa lihat gitu loh. Kalau cuma sekedar makanan, herbal itu di luar diri kita bisa lihat semuanya. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi kan itu dari diri kita sendiri. Oke, sekarang bagaimana cara menghilangkan baperannya tadi, Mbak? Biasakan. Saya agak putus-putus. Dibiasakan kita berpikir positif, terus berbaik sangka aja gitu. Kita berbaik sangka ya. Baik sangka. Jadi ibaratnya kalau kita ngeliat orang, misalkan dia mau ngomongin jelek-jelek nih, kita lihat sisi baiknya aja gitu loh, lihat sisi baiknya aja. Ibaratnya kan nggak mau negatif kan nggak jadi kan, karena kita lihat sisi baiknya dulu. Oke, keren. Tapi itu challenge banget nggak, Mbak? Tantangan banget, Mbak. Kan itu nggak mudah, Mbak. Lihat sisi baik orang tuh. Tapi itu perlu dibiasakan dan dipaksa. Nah, itu ya teman-teman kuncinya, dipaksa dulu gitu loh. Nah, saya pernah menyampaikan Mbak di mentoring, kenapa kok kita bisa selama ini ya berpikir bahwa kalau ada orang yang nggak baik sama kita atau orang ngomong apapun entah baik atau enggak, kita langsung berpikir negatif. Itu asalnya dari mana? Masih ingat nggak, Mbak Ririn? Jadi orang ngomong baik, jadi misalkan orang nasihatin kita gitu ya, meskipun nasihatnya itu positif, tapi respon di kepala itu jadi negatif gitu loh. Ngapain ngomongin aku, ngapain gini-gini, kita jadi baper sendiri. Nah, ingat pernah nyampein itu asalnya dari mana gitu, ingat nggak, Mbak? Asal pikiran negatif itu? Dari alam bawah sadar kita mungkin ya? Alam bawah sadar, betul banget, Mbak. Kok bisa alam bawah sadar kita punya pemikiran kayak gitu, Mbak? Dari mana datangnya? Kemudian tiba-tiba masuk alam bawah sadar kita. Karena dari masa lalu yang buruk, masa lalu yang negatif itu yang kebawa sampai sekarang gitu loh. Jadi kan kita sama orang negatif terus kan. Orang yang sebaik apapun gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman semuanya. Mbak Rini sudah menyampaikan, kita tuh punya memori masa lalu. Kita tuh punya memori yang ada di kepala kita dan masuk ke alam bawah sadar kita. Kita sekarang itu adalah tergantung apa yang ada di memori kita di bawah sadar ini. Kalau kita semuanya buruk, semuanya itu negatif banget gitu ya, maka Anda akan semakin jauh dengan kesembuhan. Kenapa? Ya itu akan mengontrol seluruh hidup Anda, mengontrol self-talk Anda, mengontrol tindakan Anda, memilih antara sembuh atau tidak tuh di situ. Maka di mentoring itu ya, kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya saya tuh sedang mengacak-acak pikiran bawah sadar teman-teman gitu ya, yang buruk-buruk kan nggak bisa dihapus, memang itu nggak bisa dihapus. Cara satu-satunya adalah men-shiftingnya, mengubahnya seperti metode yang saya sampaikan ya, namanya shifting mindset kan ya, mengubahnya dengan sesuatu yang sifatnya baik-baik. Jadi baik, lama-lama yang buruk akan hilang. Gitu. Lama-lama yang jelek-jelek itu akan berkurang gitu ya, terganti dengan yang baik. Termasuk kebiasaan gitu ya. Mau ikutlah nih anaknya Mbak Ririn ya. Itu kecil ya Mbak Ririn ya. Halo Ririn. Nah itulah teman-teman ya, kalau punya anak tuh enaknya kayak gitu ya. Jadi kalau kita baru serius-serius ini kadang pengen ikutan gitu ya, nggak apa-apa. Kita juga santai-santai aja gitu ya. Oke, jadi intinya gitu ya teman-teman. Anda nggak akan benar-benar dapat kesembuhan yang Anda harapkan kalau Anda masih menggunakan kebiasaan yang Anda lakukan saat ini. Kebiasaan pola makan, pola pikir, pola hidup. Ya, kalau ini nggak Anda ubah, herbal, terapi semahal apapun, Anda mau pakai bekam kayak akupuntur kayak atau apapun itu, nggak akan jalan teman-teman. Kenapa? Karena sebab sakit Anda itu masih ada di 3 ini. Pola pikir, pola makan, pola hidup. Anda nggak mengubah semua ini, nggak akan nyampe ke kesembuhan yang Anda harapkan.
Maka di mentoring tugas saya adalah memaksa teman-teman untuk mau mengubah ini semuanya. Ini sudah berubah, gitu ya. Kemudian berganti dengan kebiasaan baru yang herbal, baru terapinya itu berjalan dengan maksimal. Ini jalan, beres gitu ya, maka Anda akan merdeka. Polanya cuma kayak gitu loh, teman-teman. Sederhana nggak? Oh, sederhana banget. Cuman memang challenge, tantangan banget, karena kita nggak biasa. Seperti yang Mbak Riri sampaikan tadi, maka harus dipaksa dulu di awalnya. Paksa bisa terbiasa, karena udah enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Oke, kita masuk ke ranah yang traumanya, Mbak. Tadi Mbak Rin menyampaikan kan trauma naik motor ya, pernah jatuh gitu kan. Nah, itu di minggu ketiga saya challenge ya, Mbak Rin maupun teman-teman untuk menghilangkan traumanya. Apa sih yang sebenarnya dilakukan Mbak Rin sehingga itu bisa teratasi, Mbak? Ibaratnya kalau yang udah berlalu udah nggak usah dipikirin. Ibaratnya yang kemarin ya udah kemarin gitu kan, nggak usah dibawa ke masa sekarang. Ibaratnya ditutup lah dalam-dalam. Ibaratnya kita melangkah ke depan, kita ini sebenarnya indah loh. Banyak hal yang harus banyak hal yang apa yang kita butuh. Jadi kita itu ke depan itu lebih indah lah. Istilahnya hal apa itu harus disyukuri. Kan punya anak nih, ini masa depan anak kita fokusnya itu depan masa depan kita itu lebih panjang. Oke. Jadi simple ya teman-teman untuk menghilangkan traumanya ya. Trauma itu ketakutan. Trauma itu adalah memori kelam, memori buruk kita di masa lalu. Pertanyaan saya simple. Anda hidup di masa lalu atau di masa sekarang? Anda hidup saat ini atau di masa lalu? Kalau Anda hidup di masa sekarang, di saat ini sama untuk masa depan ya masa lalu nggak usah dibawa. Caranya gimana Mas? Caranya ada lawan. Contoh nih, kemarin ada yang ketakutan lihat ketinggian gitu ya, member yang di mentoring kedua kalau nggak salah. Oke, kenapa takut ketinggian Mas? Pokoknya takut aja, nggak ada alasan apapun. Oke, sekarang selama tujuan itu yang ke tempat yang sama, yang tempat yang tinggi itu ya, lihat terus selama 7 hari. Hilang nggak traumanya? Hilang. Sekarang udah di ketinggian nggak ada masalah sama sekali, teman-teman. Nah, caranya gimana Mas biar berani? Self-talk-nya di sini harus positif. Yang dulu dilupakan seperti yang Mbak Dewi sampaikan tadi. Ya, kenapa kita takut lihat ketinggian? Yang dipikirkan kita kan yang di batin ya, kalau orang Jawa bilang ya. Itu kan pasti, aduh kalau jatuh gimana ya? Aduh kalau makser gimana ya? Aduh kalau ini gimana ya? Aduh gini ya. Nah, kata-kata itu menentukan apa yang tindakan Anda menentukan kondisi Anda, teman-teman. Maka saran saya ya, kalau Anda ingin berbenah, Anda berubah gitu ya. Jangan gunakan kalimat tanya. Apalagi gimana ya? Gimana ya? Itu kalimat tanya yang sifatnya negatif. Nggak bagus buat Anda. Jadi kalau Anda mau naik motor kayak Mbak Rini misalkan, nggak usah tanya, aduh nanti gimana ya kalau jatuh, aduh gimana ya kalau gimana, nggak usah gitu. Oke, aku naik motor sehat, wah jalan-jalan nih, jeng-jeng sama anak nih, udah gitu aja. Nggak usah mikir gimana, Anda nggak akan jalan-jalan. Itu salah satu cara yang saya minta praktekkan ke Mbak Ella ya, member mentoring di angkatan yang kedua yang setahun belakangan tuh takut banget untuk keluar malam gitu ya. Karena takut tiba-tiba sesak nafas lah, jantungan atau apapun itu gitu ya. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Ya karena ketika mau keluar malam itu udah takut, aduh nanti kalau keluar dingin, kambuh gimana ya, sesek gimana ya, ini gimana ya. Nah kata-katanya tuh gimana ya, nggak usah digunakan kata-kata itu. Maka di buku saya ini ya teman-teman tentang materi self talk ya, saya minta teman-teman untuk praktek ya, berulang kali bab self talk atau apa yang kita pikirkan di kepala kita sendiri gitu ya, di pikiran kita ini, dan jangan gunakan kata gimana. Jangan gunakan kalimat tanya, gunakan kalimat perintah, kalimat dengan tanda titik. Itu kuncinya. Jadi kalimat perintah itu kan optimis ya, tapi kalau kalimat tanya tuh lebih condong ke negatif lah. Kita akan maju mundur gitu. Maka nggak usah digunakan. Oke, aku jalan-jalan, aku sehat. Oke, aku sehat. Aku lewat ini kayak Mbak Martina kemarin ya, nggak akan ada nggak ada ular kok, aman-aman aja kok, aku sehat, aku kuat kok, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang nggak ada masalah sama sekali. Nah, kesalahan terbesar kita adalah mengafirmasi gimana ya tadi, gimana ya kalau aku jatuh, gimana ya kalau aku pingsan, gimana ya kalau jantungku tiba-tiba berdetak kencang ataupun sensasinya datang, ya itu diafirmasi dan itu dianggap sudah terjadi. Nah, permasalahan besarnya itu. Padahal itu nggak akan pernah terjadi. Kok bisa gitu, Mas? Iya, kalau pikiran kita tuh positif. Udah itu aja, simpel kan? Kita tuh terlalu banyak mikirin negatif yang nggak pernah terjadi sebenarnya.
gitu loh. Nah akhirnya yang terjadi apa ya, kita yang cemas sendiri. Rasa-rasanya orang di luar tuh salah semuanya. Rasa-rasanya kita mau ketemu orang itu yang salah. Mbak Rini ngalami itu nggak? Aku itu. Iya. Ngalamin banget. Yang salah bukan orang teman-teman. Yang salah bukan sesuatu yang di luar kita ya. Yang salah kitanya sendiri gitu. Di sini nih salahnya gitu ya. Orang lain nggak ada yang salah kok. Yang salah itu kita. Gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan simpelnya Mbak. Masih memendam rasa kecewa, amarah, dendam, gregetan ke traumanya atau bahkan ke orang yang mungkin dulu jadi shifting break-nya Mbak Ririn waktu di mentoring kan ditulis tuh. Masih ada rasa kayak gitu nggak Mbak? Nggak ada. Nggak ada. Kok bisa Mbak? Share caranya ke teman-teman Mbak. Berusaha mengikhlaskan. Jadi intinya berusaha mengikhlaskan dan berusaha memaafkan. Jadi poin pentingnya di situ ya Mbak. Di hati itu lebih tenang, kita lebih rileks. Intinya mengikhlaskan sudah pernah terjadi. Nah, pertanyaannya Mbak, kira-kira waktu mau melakukan itu Mbak, awalnya dulu gitu ya, menurut Mbak Rin, mungkin nggak sih saya bisa memaafkan orang tersebut misalkan? Mungkin nggak sih saya bisa mengikhlaskan tindakan dia ke saya yang membuat saya sampai seperti ini gitu? Kira-kira waktu itu mungkin akan seperti itu nggak Mbak? Enggak, mungkin dulu awalnya kayak berat ya, berat banget. Tapi karena kita udah terbiasa dengan pikiran yang positif, jadi kan perasaan ikhlas itu kan terbawa dengan sendirinya. Karena kita udah terbiasa. Muncul dirinya gitu ya. Bawaannya tuh baik nggak baperan lagi, gitu kan? Karena kita udah mengenal diri sendiri, kita udah mengenal nih. Misalkan pas datang itu nggak bisa mengelola biar nggak cemas kayak gimana. Kita ibaratnya apa ya? Bikin semangat ke diri sendiri lah intinya. Kita batin itu sehat, kita kuat, kita semangat, kita hidup kita terus berarti lah istilahnya. Hidup kita harus berarti. Oke, nah ini Mbak Rini menyampaikan hidupnya harus berarti. Ini pasti ada kaitannya dengan Formula 5 ya di buku maupun di mentoring saya ya teman-teman. Di Formula 5 itu kan saya sebut di sini namanya shifting up. Shifting up itu saya bagi jadi 3. Yang pertama avoid fear atau ketakutan apa sih yang ingin kita hindari. Kemudian future hope, ya future hope itu sesuatu yang ingin kita lakukan kalau kita bisa sembuh, kalau kita bisa sehat. Kemudian yang ketiga adalah calling down. Calling down itu adalah sesuatu hal yang kalau kita mikirin hal tersebut atau kita melakukan hal tersebut, tiba-tiba kita tuh kayak punya apa ya, spirit booster gitu loh, kayak punya energi tambahan. Tanpa saya ngomong, tanpa dengerin live kayak gini, Anda udah punya semangat dari diri sendiri. Nah, boleh cerita nggak Mbak terkait dengan avoid fear-nya atau mungkin future hope-nya deh, future hope sama calling down Mbak Ririn ke teman-teman. Seberapa pentingnya itu sih? Itu untuk motivasi diri kita supaya lebih semangat untuk hidup. Jadi kita kalau punya tujuan, karena kita punya tujuan hidup nih, kita mau jadi ibu yang anak-anak, mau jadi istri yang baik, jadi anak yang ibaratnya kita mengubah perilaku kita dulu lah. Jadi pikiran kita benerin, kita punya tujuan. Jadi kan ibaratnya yang lalu sudah berlalu, kita mikir aja, fokus ke depan aja, fokus ke masa depan. Fokus ke future hope-nya itu ya. Oke. Boleh cerita nggak Mbak salah satu future hope? Oke. Boleh cerita nggak Mbak salah satu future hope Mbak Ririn yang ditulis ketika mentoring dan sekarang udah terjadi? Sama anak lebih sabar. Karena kita sama anak lebih sabar, kan jadi berprestasi lah, karena pikiran kita juga sama anak udah positif, jadi sama anak pun bawaannya enak. Alhamdulillah, inilah membawa kebahagiaan tersendiri lah. Jadi kemarin berprestasi di sekolah kan. Jadi kita harus semangat lagi kan. Berarti kan kita pikiran kita enak, didik anaknya udah enak, kan ada hasil kayak gitu lah. Oke. Tapi tetap harus menjaga itu terus ya Mbak Ririn ya. Jadi gini ya teman-teman, di mentoring tuh saya nggak cuma sekedar ngasih Anda pola makan, pola hidup. Aduh itu simple banget teman-teman. Saya udah bagikan di Tribelio kan, praktekin aja itu.
sama dikombinasi dengan apa yang disampaikan Mbak Ririn ya, terserah Anda lah, disesuaikan aja gitu ya. Cuman itu nggak akan se-powerful kalau Anda nggak punya future hope, teman-teman. Apa itu Mas future hope? Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir ya. Future hope itu adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika Anda sudah sembuh. Atau bahkan belum sembuh total deh. Belum dapat kesehatan total, tapi ingin Anda lakukan. Contoh, Mbak Ririn future hope-nya pokoknya aku harus lebih sabar ke anak. Itu ditulis kemarin ketika mentoring ya Mbak ya. Saya minta tulis semuanya. Dan kuncinya adalah saya minta teman-teman ya untuk mengucapkan itu sampai 27 kali. Kenapa? Sepenting apa sih Mas kok harus kayak gitu ya? Penting banget teman-teman. Anda ngucapin itu berkali-kali, itu akan masuk ke alam bawah sadar Anda, akan tertanam di sana. Itu yang akan mengubah realita Anda. Itu yang akan jadi kenyataan tuh kayak gitu teman-teman. Anda ulang terus gitu kan, itu akan jadi kenyataan apa. Nah, pentingnya future hope tuh kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, Anda punya nggak future hope? Apa Anda masih egois mikirin diri Anda sendiri? Masih sakit Mas, mau ngapain mikirin orang lain, mau ngapain mikirin yang lain-lain gitu ya. Ya Anda nggak akan sembuh-sembuh. Kenapa ya? Yang dipikirin Anda sendiri gitu loh. Kita sudah keluar dari kodrat kita sebagai manusia, teman-teman. Sorry. Bentar. Ya, suara saya Mbak Rin. Dengar ya? Oke. Nah, kita sudah keluar dari kodrat kita sebagai manusia, teman-teman. Kalau udah kayak gitu ya. Kenapa? Kita mikirin diri sendiri. Allah nyiptain kita kan biar kita mikirin orang lain. Kita jadi khalifah nih manusia gitu ya. Dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau sekarang kita hanya mikirin diri kita sendiri, ya gimana kita ngundang pertolongannya Allah gitu loh. Kamu tuh tak kasih sehat dulu mikirin diri sendiri. Sekarang tak kasih sakit tambah mikirin diri sendiri. Kapan kamu mau mikirin orang lain gitu kan? Nah, kalau kita bisa dialog langsung ya sama Allah gitu ya. Oke ya Allah, berarti aku harus gimana ya? Ya udahlah mikirin orang lain dong. Nah, itulah yang saya sebut dengan future hope. Sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika Anda sembuh. Nah, itu akan powerful banget membuat Anda sembuh, teman-teman. Karena Anda udah nggak egois lagi ketika tahap itu. Oke ya, aku kalau sehat aku mau ini nih ke anak. Aku mau ini nih ke istriku. Aku mau ini ke suamiku. Aku mau ini nih ke orang tuaku. Dan future hope itu pasti berkaitan dengan orang lain. Nggak cuma sekedar diri sendiri. Pasti kayak gitu. Nah, kalau itu kuat, wah keren banget ya. Anda proses kesembuhannya itu cepet banget nantinya. Gitu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman semuanya ya. Oke, sebelum masih 2 menit Mbak Ririn waktu kita. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Davania. Kebetulan yang muncul ya. Mbak Ririn pas sakit buat aktivitas enggak? Jadi pas sakit aktivitas kayak biasanya enggak, Mbak? Enggak. Jadi sering tiduran. Karena bawah jalan aja tuh nggak enak banget. Banget itu. Nyerinya itu nyeri banget. Oke. Oke. Dan untungnya suaminya sabar ya, Mbak. Sabar banget. Oke. Nah gini teman-teman. Mbak Rin nanti menyampaikan ya, pas sakit memang nggak bisa beraktivitas. Nah, itu jadi salah satu avoid fear. Ya, jadi di Formula 5 itu ada avoid fear-nya. Sesuatu yang ingin Anda segera selesaikan. Atau kekhawatiran kalau Anda tuh masih sakit apa sih? Nah, itu tadi. Kalau kita masih sakit, kita nggak bisa produktif, dan kita masih saja nggak bisa melakukan tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Yang minimal kayak gitu. Nggak bisa beraktivitas turun. Kalau kita masih sakit. Nah, itu kalau Anda pikirin dalam-dalam, Anda afirmasikan ke pikiran Anda, Anda akan, aku nggak boleh kayak ini terus. Anda punya self motivation sendiri. Anda punya semangat dari dalam diri Anda sendiri. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, kita masih punya 1 menit. Satu pertanyaan lagi ke teman-teman, ke Mbak Ririn. Saya random aja ya. Sorry ya teman-teman, kalau nggak dibaca semuanya, mohon maaf banget ya. Oke. Sebentar. Satu pertanyaan. Oke, nah ini aja deh. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Mbak. Buah cemilan yang bagus untuk asam lambung apa ya? Biar BB-nya naik. Nah, kalau Mbak Ririn kemarin selain kurma sama apel, ada lagi nggak, Mbak? Pisang. Padahal kalau kata dokter kita nggak boleh makan pisang. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, aman-aman aja ya. Oke. Dan sekarang makan pedas, makan yang dulu dipantang, nggak ada masalah sama sekali ya Mbak Ririn ya? Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah nggak ada. Dan sekarang udah naik 7 kilo. Sekarang udah berapa Mbak? Sorry, kurang dengar Mbak. Sekarang 57. Berarti berapa bulan Mbak? 1 bulan lebih lah ya? Naik 7 kilo ya?
Kemarin kan sebelum ikut mentoring 53 ya, sebelum ikut mentoring kan naik 4 kilo lah. Oke. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau mau naik BP-nya, contoh apa yang dilakukan Mbak Ririn. Jadi jangan berharap hasil sama dengan yang dicapai Mbak Ririn sekarang ya teman-teman. Ya, kalau Anda nggak mau melakukan apa yang dilakukan Mbak Ririn, sesimpel itu. Anda pengen sehat, Anda pengen produktif, Anda pengen apa yang dicapai Mbak Ririn sekarang bisa gemuk lagi gitu ya. Tapi Anda nggak mau melakukan apa yang disampaikan Mbak Ririn tadi. Ya nonsens teman-teman, ngimpi Anda. Mohon maaf nih ya. Ya kenapa? Ya memang kalau kita mau dapat hasil sekarang, kayak Mbak Ririn misalkan, ya yang kemarin dilakukan Mbak Ririn ketika mentoring, ya lakuin gitu loh. Ketika saya bilang di mentoring, jangan ngeluh ya Mbak, oke. Matiin sinetron ya Mbak, oke. Kemudian apalagi, mikir positif ya Mbak, oke. Senyum 37 ya Mbak, oke. Lakuin semuanya, hasilnya sekarang didapatkan gitu loh. Kalau Anda masih dengan idealisme Anda sendiri, oke lah aku tetap makan 6 kali, lihat sinetron lah misalkan gitu ya. Nggak apa-apa dengerin omongan tetangga, tetap ngeluh ketika aku sakit gitu ya. Ya monggo sih itu pilihan Anda gitu loh. Tapi kalau Anda sekarang nggak sehat, Anda nggak produktif, Anda nggak gemuk juga, siapa yang salah? Saya. Saya kan udah bilang jangan gitu ya. Tapi Anda tetap nggak mau. Ya kita ngacak ke diri kita sendiri. Kuncinya di situ ya teman-teman semuanya. Jadi kalau pengen dapat hasil yang sama dengan yang didapatkan Mbak Ririn gitu ya, lakukan semua yang saya sampaikan di mentoring. Praktek workbook action plan ya, praktek juga buku saya ini ya, workbook action plan-nya ini selama 30 hari ada harus ngapain tuh ada di sini semuanya. Zaman Mbak Ririn belum ada ini ya Mbak waktu itu ya. Teman-teman yang di grup belum dapat ini gitu ya. Tapi sekarang saya kasih ini teman-teman. Jadi ini ketika dulu di grup saya formulasikan, sekarang yang ikut mentoring saya dapat ini. Jadi Anda 30 hari itu harus ngapain aja sudah ada di sini semuanya. Kalau Anda sungguh-sungguh, minggu aja pasti ada progresnya. Misalnya satu bulan dari ikut mentoring bisa benar-benar merdeka kayak Mbak Ririn, Mbak Priska, Mbak Martina Lova, Mas Ferdinand kemarin juga. Gitu ya teman-teman. Oke, menutup agenda kita malam hari ini Mbak, ada yang mau disampaikan ke teman-teman biar mereka bisa cepat merdeka seperti Mbak Ririn? Aku kan sakit asam lambung 2 tahun kan dari 2019. Sebut Mas Angkin kan lebih bisa mengubah pola pikir kita dari yang dulu seringnya negatif, seringnya cemas. Alhamdulillah sekarang udah positif kan. Ibaratnya udah bisa mengelola pikiran kita sendiri gitu kan. Nah itu sebenarnya 10% itu faktor kesembuhan sih. Kita bisa mengubah pola pikir kita kan. Dari yang dulu sering takut, sering cemas, karena kita udah ubah itu semua, kita paksain aja, kita harus selalu berpikir positif, walaupun mungkin awalnya itu berat dan sulit kan, kalau udah terbiasa, lebih enak, beneran lebih enak. Gitu. Jadi, itu faktor utama kesembuhan sebenarnya. Nanti pola makan kan, kita jaga juga, pola hidupnya juga harus, kayak tidur harus teratur, dan dibiasakan tidur itu di bawah jam 11, bangun sebelum jauh dari kecemasan lah, lebih enak aja. Kayak gitu. Makanya kita juga lebih semangat, lebih enak aja ke depannya. Sama orang pun kita udah baik, udah positif terus lah. Yang negatif sebenarnya udah out sendiri. Oke, siap Mbak Ririn. Terima kasih banyak, Pak. Saya masih ingat banget ya teman-teman, sebelum saya tutup ya. Tadi Mas Ririn mau nutup nggak ditutup gitu ya. Karena yang nyimak masih banyak nih, Mbak. Kita live sampai jam 12 nanti kayaknya masih banyak yang nyimak juga nih, Mbak. Oke. Yang saya ingat tuh bedanya gini, Mbak. Ketika mentoring, 2 minggu lah ketika mentoring kita diskusi di Zoom ya. Kemudian Mbak Ririn telepon saya waktu donor itu. Dan ketika pertama kali Mbak Ririn telepon saya dulu, itu suaranya beda banget, Mbak. Dulu ketika telepon pertama kali tuh, aduh, ya meskipun nadanya sama gitu ya, tapi itu kerasa banget, wah ini ada masalah berat nih, ini bebannya berat banget gitu ya. Pertama telepon, oke Mbak, ini bebannya berat banget nih. Tapi saya nggak ngomong kan, saya ngerasain aja, oke Mbak, Insya Allah deh, nanti di mentoring kita beresin. Dan ketika telepon kemarin, ketika diskusi sekarang udah kayaknya relax, enteng gitu ya. Nah itu teman-teman. Salah satu faktor, salah satu indikasi kita ada progres kesembuhan tuh kayak gitu juga. Jadi nggak cuma sekedar kita boleh makan apapun, enggak. Tapi ada perbedaan dari face wajah kita, dari bentuk fisik kita, dari intonasi ngomong kita, ya. Saya sering banget ketika diskusi pertama kali dengan teman-teman yang ikut mentoring ya, yang baru-baru ini, itu pasti suaranya berat semua.
wah pokoknya waduh bebannya berat banget nih Mas, bla 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 gitu ya. Oke deh, seminggu praktekin yang saya sampaikan di video mentoring ya Mbak. Udah beda suaranya. Oh ya Mas, ini gini Mas, iya gini ya kan. Kenapa? Ya, karena kita udah nggak berpikir negatif lagi teman-teman. Sesederhana itu. Dan satu hal lagi, insya Allah 3 hari ke depan hari Jumat saya akan ada live lagi ya teman-teman. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan apa yang dilakukan Mbak Ririn malam hari ini. Yaitu apa? Mungkin saya sudah pernah live ya, tapi akan saya ulang lagi dan materinya lebih komplit lagi. Bagaimana kita menangani ya omongan orang, menangani tanggapan orang, menangani sesuatu yang tiba-tiba masuk ke pikiran kita dan itu sifatnya negatif, bikin kita baper, bikin kita cemas. Itu yang paling penting tuh di situ. Ya, hari Jumat besok insya Allah saya akan live, saya akan bahas tentang hal tersebut. Karena itu dulu Anda beres teman-teman, wah cepet banget nanti Anda dapat progres kesembuhannya. Karena faktor kecemasan itu ya, baperan itu ya, itu yang membuat kita nggak sembuh. Gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Ririn. Semoga sehat dan berlimpah selalu. Salam buat anak dan keluarganya dan apa namanya? Semoga target BB-nya sampai berapa? 60 ya. Bisa kecapai ya, Mbak Ririn sebentar lagi deh. Lagi. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mbak Ririn dan kita jumpa di lain waktu lagi ya Mbak. Boleh sharing-sharing teman-teman, boleh sharing-sharing di grup Tribelio juga Mbak Ririn nanti ke teman-teman semuanya. Oke. Gitu dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan dan Mbak Ririn sampaikan juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan satu ya, yang paling penting, tolong jangan pragmatis. Anda nggak bisa mendapat hasil yang didapatkan Mbak Ririn sekarang kalau Anda nggak mau melakukan apa yang Mbak Ririn lakukan. Sesimpel itu. Lepaskan idealisme Anda, lepaskan ego Anda. Ubah caranya kalau hasilnya mau berbeda. Sekian, salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.